lagi dengan Cece Joanna di sini guys. Oke, ini Cece Joanna udah di mobil. Jadi mungkin banyak yang ngomong lagi, kenapa sih nggak pakai masker? Ini semua kita udah disemprot, udah dites swab baru masuk ke dalam mobil saya, nggak Mbak? Iya. Jadi gitu ya guys. Oke, sekarang gini, kita lagi mau bicarain satu masalah di mana ada satu BMI kita, dia bekerja itu 2 job. Dalam arti dia jaga nenek juga jaga kakek. Memang yang lumpuh itu cuma kakeknya, tapi neneknya ini malam itu tidak tidur. Karena dia malam gak bisa tidur, neneknya nonton TV. Nonton TV-nya itu suaranya besar-besar. Karena apa? Karena neneknya kupingnya kenapa Mbak? Tuli. Lah tapi masalahnya yang ngejaga kan nggak tuli gitu kan. Jadi dia malam itu jadi dia nggak bisa tidur. Gini ya, mungkin pada saat kamu ngalamin masalah ini kan ya Mbak, ya kan berarti kan nggak ada yang bisa membantu kamu kan. Terus akhirnya kamu telepon ke pengaduan 1955 ya Mbak ya. Terus prosesnya udah sampai 2 minggu kamu nggak ada kabar berita juga ya. Ternyata kamu dapat kabar bahwa ada denda, bayar denda dari majikan. Dari majikan, yang bilang majikannya apa gimana? Dia juga telepon 1955. Iya, ancamannya dari penerjemah itu kalau majikan kamu itu juga telepon ke 1955 loh. Macam-macam. Terus kan yang salah mereka, kenapa saya yang kena denda gitu loh. Kadang didenda berapa Mbak? Denda 18.000. 18.000 guys. Jadi karena kenapa? Karena dia ngerasa dia udah nggak mau kerja, terus akongnya itu kan harus ditaruh di panti jompo. Jadi tes untuk PCR-nya si akong ini suruh si mbaknya yang bayar gitu guys. Terus udah gitu disuruh bayar 12.000, padahal dia itu kerja udah 2 job aja udah salah aturan. Sebenarnya itu udah salah aturan. Kenapa sih dibilang kerja 2 job? 2 job, amanya juga gak usah diapa-apain. Masalahnya ama tiap malam kagak tidur. Lah kalau misalnya ama nggak tidur kan dia orang juga nggak tidur kan. Besokannya dia harus ngurusin si akong. Akongnya karena lumpuh jadi nggak bisa beli makan sendiri, bla bla, dia harus masakin bla bla. Itu kan namanya dia juga harus ngurusin dong. Amanya juga dia mesti kasih makan, bersih-bersih rumahnya. Ya nggak Mbak? Iya. Bener ya? Iya. Jadi terus besokannya si amanya tidur tuh dengan tenang. Tapi giliran gitu mbaknya yang nggak tidur ya? Giliran sayanya kerja sama akongnya tidur. Giliran saya siang pengen tidur kan malamnya nggak tidur. Ya. Siangnya nyalain TV itu kenceng banget. Jadi seperti itu. Jadi gini, akong amanya tidur, dia bangun kerja. Giliran dia mau tidur, akong amanya bangun. Jadi kapan itu selesainya kayak gitu guys? Udah gitu, udah tahu seperti itu, amanya mungkin dibilangin ya sehari 2 hari dia lempeng. Abis itu dia nggak ini lagi, nggak denger lagi, akhirnya kambuh lagi. Jadi mbaknya sebenarnya udah bertahan 1 tahun. Kalau nggak ada perbaikan juga, akhirnya dia juga sudah give up. So guys, jadi buat kalian nih, harga dari sebuah kemerdekaan itu mahal. Perjuangan itu mahal. Perjuangan itu bukannya kayak cuman oh iya gue mau berjuang, abis itu mundur, nggak ada keberanian. Perjuangan itu butuh keberanian, ya nggak? Ya, jadi kamu kalau misalnya pingin berjuang tapi kamu pingin merdeka tapi nggak mau berjuang, bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi kamu cuman misalnya, oh saya nunggu keajaiban, saya nunggu di rumah tidur, bangun-bangun mungkin ada yang menolong, itu ada, bisa nggak? Nggak, orang lain juga nggak akan nolong kalau kamu nggak usaha. Nah, begitu. Jadi gini ya, life is not easy. Hidup itu nggak mudah Mbak. Nggak tahu. Jadi tadi dia udah nangis gitu guys, nangis katanya gimana ini saya bagaimana, kata dia kelanjutannya saya, karena saya sangat sangat tersentuh juga ya, karena memang mungkin kan kalian ini datang ke sini bekerja, datang ke sini bukan buat ngebayarin hal-hal yang memang itu bukan seharusnya kalian bayar gitu loh, denda atau suruh bayar ini bayar itu, sedangkan itu kesalahan bukan di tangan kalian, kecuali kalau kalian salah ya. Kalau kalian salah ya saya nggak bakalan ngebelain, dan saya tuh melihat juga saya membela siapa. Bagi orang-orang yang memang majikannya salah, saya pasti bela, itu pasti, ya nggak Pak? Iya. Ya, kalau salah ya udah, aku sih angkat tangan, aku nggak akan membela orang, karena banyak juga orang-orang yang
dia salah tapi nggak mengerti kalau kesalahan dia ada di mana. Tapi Mbak ini memang kita berharap nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi ya Mbak. Dan untuk waktunya kita bisa ketemu ini ya mungkin juga adalah suatu jodoh buat kita ya. Jadi nanti walaupun Mbaknya di kedepannya udah dapat majikan atau apa, tetap jangan sampai putus silaturahmi ya Mbak ya. Ya ada apa-apa tetap nanti kamu kasih tahu Cece. Terus kalau misalkan kamu dapat majikan pun, udah dapat atau belum dapat, kamu kabarin, jangan diem aja, nggak usah sungkan. Oke? Kita membantu itu bisa tenang. Iya, saya kalau kamu udah dapat majikan saya tenang Mbak, bener. Ini Apalagi bener. kalau dapat majikan baik. Ya, oke? Ya udah, terima kasih guys buat yang menonton. Saya berharap hidup kita lebih berarti lagi. Tebarkanlah kebaikan. Thank you.